Jadi itulah teman-teman, betapa pentingnya kita harus menjaga kehidupan kita agar tetap uruk, agar tetap menyala, hidup, benar-benar hidup kita ini. Jangan sampai keberhidupan kita sama seperti nanti kita ketika kita meninggal, sama-sama tidak dianggap ada, sama-sama tidak dihargai, sama-sama tidak memiliki nilai. Hidupnya saja tidak memiliki nilai, tidak memiliki manfaat, apalagi mati. Kan seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Jadikan kita menjadi suatu faedah, suatu manfaat yang itu menjadikan kita memiliki suatu nilai bagi orang lain, memiliki kebermanfaat bagi orang lain, dan dirasakan keberhadiran kita oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar pekerjaan, aktivitas maupun kesehariannya. Dan semoga kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berbagai hal seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, entah mungkin ada suatu problem, ada suatu bencana, atau suatu halangan, rintangan yang menghampiri kehidupan kita. Semoga itu semua tidak menghalangi dari hidup kita yang terus ingin untuk semakin produktif dan semakin baik dari hari ke hari. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang suatu mutiara kata-kata, suatu kata-kata mutiara yang mungkin sangat ringkas, simpel, tapi begitu amat mendalam, begitu amat dapat memberikan suatu pedoman bagi kehidupan kita dan menjadikan kehidupan kita lebih berarti dan lebih memiliki suatu nilai, yaitu kata-kata yang berasal dari daerah Jawa, yang berbahasa Jawa. Urip iku kudu urup. Urip iku urup, yang memiliki arti hidup itu menyala, hidup itu harus menyala, atau hidup itu harus memiliki suatu faedah atau suatu kemanfaatan. Untuk itu, mari kita bahas di segmen Pepatah Hati, perkataan, kata-kata, dan bisikan dalam hati, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita memiliki kehidupan yang tentu harus kita jalani dengan baik, dengan begitu indahnya, dengan begitu membahagiakannya. Segala kehidupan kita tentu harus kita persiapkan, segala kehidupan kita tentu harus kita pikirkan, harus kita renungi matang-matang untuk kita dapat menjalani kehidupan ini dengan begitu baiknya, dengan begitu sangat menjadikan kita itu dapat bernilai, menjadikan kita itu dapat nanti tidak menyesal pada akhirnya dan berujung dengan happy ending atau berujung dengan akhir yang bahagia, becik pungkasane, atau baik dalam akhirnya, memiliki suatu yang mungkin dalam agama disebut husnul khotimah, atau baik dalam di akhir hayat kita. Dan ungkapan yang akan kita bahas, yang kita bahas pada kesempatan kali ini, akan menjadikan diri kita, akan menuntun kita, akan memberikan suatu pedoman bagi kita agar hidup kita itu pada akhirnya berujung suatu hal yang menjadikan diri kita itu mampu bernilai, mampu menjadi suatu hal yang dirindukan banyak orang mungkin ya, menjadi suatu hal yang
menjadikan kita itu benar-benar dihargai oleh orang lain, yaitu urip iku urup, urip iku kudu urup, atau yang memiliki arti hidup itu menyala, hidup itu harus menyala atau harus berguna. Jika kita hidup, tentu kita harus memiliki suatu arti. Jika kita hidup, beda kan, ibaratnya kita ibaratkan dengan mungkin kehidupan suatu hewan ya, dia akan berguna bagi mungkin keluarganya, anaknya, misalnya burung, kemudian dia berkembang biak, kemudian punya anak, tentunya anak itu belum bisa makan ya kan, kemudian orang tuanya atau si induk dari burung itu yang mencarikan makan, yang kemudian memberikan makan kepada anaknya. Itu adalah suatu kebergunaan, suatu faedah, bukan cuma memikirkan diri sendiri, bukan cuma memiliki sifat egoisme dalam dirinya, sehingga hidup, yang penting gue hidup, yang penting aku hidup, yang penting aku nggak ngerusoi orang lain, atau nggak ngusik kehidupan orang lain. Yaitu mungkin ada benarnya, tapi itu hanya menjadi suatu kebaikan bagi dirinya sendiri, tidak menjadi suatu kebaikan bagi banyak orang, tidak menjadi suatu mungkin sekarang influencer positif, atau mungkin suatu public figure yang menjadikan suatu tuntunan bagi banyak orang, memberikan suatu kemanfaatan bagi banyak orang, yang menjadikan orang lain merasa bahwa kehadiran kita menjadi suatu hal yang baik di mata orang lain, menjadi suatu hal penolong bagi banyak orang, membantu banyak orang, dan itu secara alamiah dan terus-menerus kita lakukan akan menjadikan diri kita itu semakin berharga di mata orang lain, akan menjadi suatu nilai-nilai penting yang mungkin dirindukan bagi banyak orang. Kita sering lihat berbagai macam tokoh, banyak tokoh di dunia ini, banyak tokoh mungkin yang kita lihat di lingkungan kita atau di negara kita, banyak mungkin pemimpin-pemimpin di negeri ini, atau mungkin entah politisi-politisi di negeri ini. Banyak, ribuan. Di Indonesia itu ada 500 lebih kabupaten, ada 34 provinsi. Kita sudah merdeka 70 lebih tahun, hampir 80 ya. Tentu kepemimpinan dari suatu kabupaten, dari suatu provinsi telah berganti. Berarti kan sudah ada ribuan pemimpin, berarti kan sudah ada ribuan leader atau suatu public figure kepemimpinan dalam lingkungan kita, dalam negara kita. Tapi coba kita lihat, mana yang namanya masih kita ingat sampai sekarang, mana yang namanya masih kita eluk-elukan, masih kita menjadi suatu idola bagi kita. Mungkin hanya seberapa persennya saja dari 100%, dan itu harus menjadi suatu renungan bagi kita, bahwa mana public figure atau pemimpin kita, atau contoh-contoh, atau seorang tokoh yang bisa kita ikuti, yang benar-benar hidupnya itu urup, yang benar-benar hidupnya itu hidup menyala, dan akhirnya hidupnya itu bisa dikenang oleh banyak orang, walaupun dirinya sudah mati berpuluh-puluh tahun yang lalu, sudah meninggal, sudah tidak ada lagi jasadnya di atas bumi ini. Tapi ajaran-ajarannya, suatu tauladannya, kepribadiannya, sikapnya atas orang lain, memberikan kita itu suatu hal yang kita idolakan, suatu hal yang ingin selalu kita contoh, karena mereka merupakan idola kita. Mereka menjadi suatu acuan, menjadi suatu hal yang kita idam-idamkan untuk kita ikuti. Banyak kan, ya contoh saja yang mungkin menjadi pemersatu bagi negeri ini, suatu presiden pertama kita, Bung Karno, Pak Soekarno. Beliau sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu. Beliau sudah meninggalkan kita lama, tapi
Betapa banyak pidatonya, sering kita ulang-ulang, sering menjadi pedoman bagi kita, sering menjadi semangat bagi kita untuk kita membangun negeri ini, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kalau kata Bung Karno bilang, kita boleh hancur lebur berkali-kali, tapi kita harus bangkit, kan gitu. Akhirnya menjadikan suatu semangat bagi kita bahwa memberikan suatu suntikan semangat bagi kita bahwa kita harus terus bangkit, walaupun kita harus mengalami kegagalan berulang-ulang, walaupun kita harus hancur lebur berulang-ulang, kita bangkit lagi, bangun kembali, kan gitu kata Bung Karno. Nah, itu suatu contoh bahwa kehidupan yang uruk, yang menyala, yang berfaedah, bermanfaat, itu akan menjadi suatu nilai yang begitu besarnya, menjadi suatu nilai yang begitu amat berarti bagi orang lain. Dan itu suatu pepatah, suatu arahan, suatu mutiara kata yang sudah ribuan tahun, yang sudah ratusan tahun lah mungkin. Kalau kita ambil minimalnya, kita sudah ratusan tahun menjadi suatu nasihat di bumi Jawa ini dan untuk Nusantara, kan seperti itu. Itu harus kita renungi, itu harus kita kembali ingat-ingat betapa kearifan lokal kita itu sudah mengajarkan begitu banyak hal, nilai-nilai yang begitu luhur, yang begitu penting, yang harus kita uri-uri, yang harus kita jaga, yang harus kita terus lestarikan dan kita budayakan di antara kita. Jangan melulu kita silau dengan negeri-negeri lain. Mungkin kita sering mengeluhkan, kita sering fans atau menjadi fans bagi public figure atau artis dari negeri lain, tapi kita tidak membanggakan suatu nilai-nilai yang ada dalam negeri kita yang aslinya banyak ditiru oleh negara lain, banyak yang ditiru oleh negeri lain. Hukum-hukum yang dulu luhur, contohnya ya di Majapahit dulu adalah ada suatu kitab menjadi suatu hukum pertama di dunia, dianggap hukum pertama, hukum perdata pertama di dunia, yang sekarang bahkan ditiru oleh negara-negara lain. Hukum-hukum itu, cara mengelola suatu negara, itu banyak sekali leluhur kita yang memiliki pedoman-pedoman hidup. Para sunan, para sultan di negeri ini yang begitu banyak mewariskan nasihat-nasihat penting yang mungkin nggak berbahasa agama, kelihatannya nggak seperti bahasa-bahasa yang menggurui, tapi mereka memakai bahasa-bahasa lokal seperti ini, seperti urip iku urup, seperti yang kemarin kita bahas, angeli anging ora keli, atau mungkin yang kemarin baru ini cerbesuki mau beo. Itu semua adalah suatu pengajaran yang perlu kita uri-uri, yang perlu kita resapi, renungi, dan kita terus ingat-ingat, dan kita harus ajarkan kepada generasi selanjutnya agar generasi selanjutnya yang ada di negeri ini menjadi generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang memiliki manfaat, yang bisa mengisi kemerdekaan yang telah kita raih dahulu, yang kita akan teruskan nanti, seperti itu. Jadi itulah teman-teman, betapa pentingnya kita harus menjaga kehidupan kita agar tetap uruk, agar tetap menyala, hidup, benar-benar hidup kita ini. Jangan sampai keberhidupan kita sama seperti nanti kita ketika kita meninggal, sama-sama tidak dianggap ada, sama-sama tidak dihargai, sama-sama tidak memiliki nilai. Hidupnya saja tidak memiliki nilai, tidak memiliki manfaat, apalagi matinya, kan seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Jadikah kita menjadi suatu faedah, suatu manfaat yang itu menjadikan kita memiliki suatu nilai bagi orang lain, memiliki kebermanfaat bagi orang lain, dan dirasakan keberhadiran kita oleh orang lain. Dan ini juga sangat dianjurkan dalam agama tentunya ya. Orang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ini juga ada dalam
kebudayaan lokal kita, dalam kearifan lokal kita yang luhur, yaitu urup iku urip, urup iku kudu urip. Hidup itu nyala, menyala, bermanfaat. Hidup itu harus bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan mungkin pertolongan kita, yang membutuhkan bantuan kita, tanpa harus kita melihat latar belakangnya. Bila mereka butuh pertolongan, butuh suatu bantuan dari kita, ya harus ditolong, ya harus dibantu. Itulah bentuk dari kebermanfaatan kita bagi orang lain, bagi sekeliling kita, mungkin bagi orang-orang yang kita sayangi. Jadi itu teman-teman, renungan kita pada kesempatan kali ini. Moga ini semua menjadi suatu faedah pelajaran yang begitu amat pentingnya, yang menjadikan pedoman hidup kita, yang menjadikan hidup kita semakin baik dari hari ke hari. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ apabila kalian merasa bahwa konten yang kami hadirkan merupakan konten yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Semoga kebermanfaatan ini bisa terus semakin menyebar luas dan menjadi suatu nilai yang penting, yang menjaga suatu kearifan-kearifan yang begitu luhur dari negeri kita, mungkin dari berbagai hal. Mungkin itu, see you next video, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.